Boleh kita bang? Boleh. Oke. Kok gugup pula aku jadi. Santai aja, men. Malam bang. Malam. Jadi sekarang di mana bang? Lagi di ini ya, di rumah ya. Kita pemanasan dulu. Di Tangerang gue di rumah. Kalau boleh tahu, abang kok bisa mau apa bang? Seti terima ajakan aku. Karena ngapa dia? Basically sih gue seneng aja sharing-sharing gitu sih sebenarnya. Soalnya kan apa? Soalnya kan gue ada kirimkan ke Bang Yanako, ke siapa lagi? Ke Bang Chandra Leo, Bang ya apa? Bang siapa lah? Bang Adion. Tapi dari kelima empat lima tuh cuma abang, Bang Yanako sama Bang siapa satu lagi ya? Oh ya, Bang Bani Adil yang menjawab. Jadi ya begitu, ya gue coba mau ucapkan terima kasih lah sama abang, sama Bang Bani Adil penonton ya, sama Bang Yanako juga. Tapi ya Bang Yanako sama Bang Bani belum atur jadwal kami. Jadi ya aku mau ucapkan terima kasih awal dulu sama abang Bang apa? Bang Jeder kayak biasanya dipanggil ya. Namanya kok bisa Bang Jeder bang biasanya bang? Bang ini nama panjangnya ya. Nih dia kayak kita. Kok bisa namanya jadi Jeder bang? Ya nama panggung aja sih sebenarnya. Dikasih siapa bang namanya bang? Kocan Kalio ya. Bikin aja sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lah ya bang ya. Langsung ke pertanyaan. Boleh langsung. Oke. Jadi abang udah berapa lama bang di industri, terutama di bagian video, videografi, sinematografi atau VFX itu bang? Well, basically kalau misalnya ngomongin dunia videografi ya, itu gue dari tahun 2000 berapa ya? 2011 kali ya. Kan ini dari SMA gue mulai suka dengan videografi gitu ya. Editing dan segala macam. Cuman kalau emang fokus jadi profesional editor itu mulai tahun 2016 sebenarnya. Jadi baru kayak 17, 18, 19, 20, 21, 5 tahun lah berarti untuk profesional editor gitu. Berarti itu abang dari studinya lah ya atau otodidak bang? Well, kalau kebanyakan ilmu sih sebenarnya dapatnya otodidak ya. Cuman kalau misalnya untuk studinya gue kebetulan juga ngambil kuliahnya itu digital film and television, jadi memang nyambung juga. Memang awalnya gue sebenarnya pengen jadi director film gitu keinginannya, cuman setelah dilihat-lihat ternyata kayak jadi editor lebih menyenangkan gitu, jadi gue beralih jadi seorang editor sekarang gitu. Berarti udah lama bang ya? Lumayan, cukup lumayan lah kalau untuk jadi editor. Lalu awal abang masuk ke tim Tuan tuh udah agak jago atau masih awal-awal bang? Waktu masih tim Tuan ya untuk editing ya masih dibilang masih beginner lah, bisa dibilang gitu. Karena gue juga menganggap tim Tuan itu sebenarnya bukan tempat kerja doang, tapi juga kayak akademi gitu buat gue. Jadi di sana tuh gue juga belajar banyak hal baru yang sebenarnya gue belum begitu paham juga tentang editing gitu. Nah di sana lah gue selama 4,5 tahun berarti ya. 4,5 tahun itu gue mulai berkembang gitu di sana gitu. Kalau misalnya kan sekarang kita nih di industri seni lah ya. Jadi seni itu kan kata orang tuh kan nggak jauh dari kata plagiat. Jadi menurut abang tuh gimana? Kalau misalnya kan kita buat video nih, ini kan pasti ada agak dekat dikit lah sama misalnya kayak online. Habis itu dipanggil plagiat, menurut abang gimana? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat sering gue dapat dari orang-orang ya, terutama ketika gue ngadain workshop ataupun seminar gitu ya, banyak banget yang nanya hal ini. Basically gini menurut gue, yang gue pelajari juga dari seorang Chandra Leo adalah seni itu sekarang udah nggak ada yang original, udah nggak ada yang 100% original, melainkan kebanyakan dari seni itu ya sekarang recycle aja, daur ulang daripada seni-seni yang udah pernah ada gitu. Jadi sekarang kalau ngomongin masalah plagiarisme itu tinggal berapa persen kemiripannya gitu. Kalau menurut gue kalau udah sampai 90% ke atas itu udah plagiarisme banget. Sedangkan kalau masih kayak 70, 60
yang ke bawah gitu ya, itu masih bisa dibilang referensi gitu. Jadi memang sangat tipis ya kita kalau ngomongin referensi dengan dengan plagiarisme gitu. Kayak istilahnya kalau di musik aja itu ada kayak misalnya bikin musik gitu ya, misalnya udah lebih dari 8 bit kemiripannya dengan lagu lain, itu udah bisa dibilang plagiarisme kayak gitu. Nah masalahnya kalau di videografi atau fotografi itu kan kita nggak ada ya ukurannya berapa bitnya gitu tuh nggak ada gitu loh. Jadi ketika ketika dibilang plagiarisme ya balik lagi unsurnya seberapa banyak, berapa persen gitu yang benar-benar miripnya itu, kira-kira berapa persen yang bisa dilihat gitu. Nah kalau dari gue sih, gue juga selalu menerapkan sistem yang namanya ATM ya. Kalau di dunia internet sekarang banyak tuh yang ngomongin ATM. Ya jadi gitu. Jadi ATM ya, amati, kemudian ditiru, kemudian dimodifikasi. Nah itu dia. Jadi kalau ngomongin plagiarisme udah pasti ada unsurnya gitu, tapi memang berapa persennya itu yang mesti kita kecilkan seminim mungkin untuk bikin sesuatu yang lebih besar originalitasnya buat kita. Kalau menurut gue gitu sih. Kalau misalnya nih kita dipanggil plagiat, misalnya apa yang abang lakukan? Kalau misalnya abang dipanggil plagiat atau gimana? Kita abaikan atau kita tetap gimana gitu? Pertama gue lihat dulu sih memang seberapa persen yang tadi ya, kita ngomongin persen yang tadi lagi. Terus kemudian juga gue lihat sudut pandang si orang ini dulu pertama. Apa yang bikin dia bilang kalau ini tuh plagiat gitu, plagiarisme apa. Kemudian kita lihat lagi apakah si karya yang utama itu udah ada copyright-nya atau belum, udah dipatenin atau belum gitu. Kalau misalnya belum dipatenin ya kita nggak bisa dibilang plagiarisme ataupun nyontek gitu ya, secara hukum pun tidak ada karena belum dipatenkan gitu. Kecuali memang ada satu karya seni yang sudah ada copyright-nya, sudah dipatenkan, jadi ketika kita pakai ya kita harus punya license-nya gitu. Nah, kalau gue dipanggil plagiat ya gue akan jelaskan dulu pertama ke mereka. Kalau misalnya emang beneran mirip, gue bilang ya ini memang referensinya ngambil dari sini, seperti itu. Ya jujur aja gitu, memang kalau kita ngambil referensi ya kita harus ngomong itu referensi dari sana gitu. Nah cuman kalau misalnya orangnya udah dikasih tahu tapi tetap nggak mau dengerin, ya itu terserah mereka gitu ya. Gue akan fokus dengan diri gue dan karya gue nggak akan terlalu peduli sama orang-orang kayak gitu loh. Yang kayak gitu emang pasti ya pengennya cari attention aja sebenarnya sih kalau menurut gue, kalau orang yang udah dikasih tahu tapi masih bebel gitu. Gitu sih kalau menurut gue. Oke. Awal ceritanya abang mulai tertarik sama dunia video tuh apa bang? Oke, apa yang tertarik dari videografi ya? Awalnya basicnya pasti gue tertarik sama film, terutama memang film-film Asia ya. Jadi waktu SMP dan SMA itu gue memang sangat senang sama film, dan gue berpikir gimana caranya gue bisa memanipulasi cerita-cerita dan bikin film gitu. Itu yang gue suka sebenarnya, bikin sesuatu yang di luar daripada kebiasaan kita sehari-hari gitu. Dan menurut gue ketika kita bikin video atau film itu magical happens gitu. Jadi kayak sesuatu yang gak ada di dunia itu bisa kita adain di sana. Nah itu yang salah satu yang gue seneng banget untuk lakukan. Jadi mulai dari sana lah gue kenal video-video lain kayak video klip, kemudian video-video pendek gitu ya. Barulah di sana gue merasa kayak wah gue harus belajar lebih nih. Makanya ketika gue lulus SMA, pas mau kuliah gue langsung putusin untuk ambil perfilman gitu. Jadi awalnya ya itu tadi gue suka film, kemudian gue pelajarin video-video lain, video klip segala macem, dan gue menemukan kayak wah ini magic banget nih bisa bikin sesuatu kayak gini gitu. Dan itu terlepas dari sesuatu yang membutuhkan kreativitas lebih gitu. Nah itu gue salah satu yang gue senang banget untuk lakukan gitu. Jadi dari situlah awal mulanya kira-kira. Menurut abang semua tuh bisa menjadi video creator gak gitu? Misalnya nih kan gua baru terjun ke dunia video itu dari tahun 2018. Cuma gua belajar lagi sampai sekarang ya udah lumayan lah gitu. Jadi menurut abang semua orang tuh bisa ada peluang nggak gitu menjadi seorang video creator? Oke. Basically gini, balik lagi. Dunia kreatif itu bukan seperti dunia kayak dunia science yang udah ada ukurannya gitu ya. Jadi ilmu art, ilmu seni itu ada ilmu yang tidak pasti. Nggak kayak matematika. Kalau matematika kita 1 tambah 1 pasti 2 hasilnya gitu.
atau udah ada rumusannya yang angkanya jelas gitu, udah digitasinya jelas. Sedangkan kalau seni itu benar-benar sesuatu yang limitless, yang nggak bisa dibatasin gitu. Nah ini balik lagi ke manusia itu kan punya otak kanan punya otak kiri ya kan. Jadi kalau misalnya kita ngomong kreativitas itu benar-benar tanpa batas, jadi siapapun itu orangnya selama dia masih memiliki kreativitas untuk berkarya, udah pasti dia tetap bisa untuk melakukan hal-hal yang berbau seni, termasuk videografi gitu menurut gue. Dan videografi itu kan memang dasarnya seni ya, berpikir secara seni, secara kreatif. Jadi orang, apalagi zaman sekarang kita bisa lihat ya dengan kecanggihan teknologi, pakai handphone, pakai handphone, ngedit pakai handphone, segala macam. Jadi menurut gue semua orang bisa banget untuk jadi videographer ataupun editor. Tapi kita balik lagi sekarang, kayak kita ngomong misalnya semua orang bisa menjahit gitu, semua orang bisa ngejahit. Tapi kan ada orang-orang yang benar-benar khusus, misalnya dia khusus menjahit gaun, atau dia khusus jahit jas, atau khusus jahit baju renang misalnya. Nah itulah bisa dilihat di sana gimana orang-orang yang menjahit itu, kalau memang dia keahliannya di sana, dia akan lebih ahli daripada orang-orang yang lain gitu. Jadi kalau dibilang bisa atau enggak, pasti bisa untuk semua orang menjadi videographer atau editor. Tapi untuk dibilang bisa jago atau enggak, nah itu balik lagi, kreativitas orang kan berbeda-beda. Ada yang benar-benar pemikirannya liar, ada yang kreativitasnya selalu terbatas gitu ya. Jadi semua orang bisa jadi videographer atau editor, tapi tidak semua orang akan sama jagonya. Menurut gua kayak gitu. Beda halnya dengan science gitu ya. Kalau science selama kita bisa menghafal dan juga mengerti rumusnya, itu udah pasti kita akan dapat nilai yang sama gitu dengan orang-orang yang belajar juga gitu. Nah itu dia bedanya antara ilmu yang pasti sama ilmu yang tidak pasti gitu. Gitu sih menurut gua. Kalau misalnya orang mau jadi video creator, tapi dia malas untuk belajar tuh, pesan abang gimana? ini agak susah sebenarnya. Itu salah satu kuncinya juga. Jadi kalau kreativitas itu sebenarnya masalah jam terbang gitu. Kalau misalnya science ataupun numerik gitu ya, apapun yang berhubungan dengan angka itu bisa kita hafalin rumusnya. Kalau kita udah hafal, udah kita bakal paham gitu ya misalnya. Tapi kalau misalnya seni itu benar-benar berubah terus. Yang zaman tuh teknologi, kreativitas itu semua berubah terus. Jadi kita tuh nggak boleh malas, kita nggak boleh berhenti. Kalau kita berhenti udah pasti ketinggalan. Itu dia. Makanya tren itu semua kan berubah terus tuh. Nah itu kan kreativitas berdasarkan itu semua. Jadi kita harus tetap jalan terus. Sedangkan kalau 1 tambah 1, dari zamannya Romawi aja, 1 tambah 1 ya 2 gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin seni, ya itu pasti akan tertinggal gitu. Kan zaman dulu seni pahat gitu ya. Kalau sampai sekarang misalnya orang cuma ngepahat doang tanpa ada ikutin sosial media atau segala macam, ya kan ketinggalan, akan mati gitu. Kayak gitu. Nah makanya kalau orang menurut gue kalau malas untuk belajar lagi atau malas cari referensi, itu udah pasti orang akan ketinggalan dalam dunia seni gitu. Gitu sih menurut gue. Abang ada inspirasi gak gitu? Biasanya sekarang saya buat inspirasi dari abang. Lalu abang ada nggak inspirasi lagi di online? Oke, inspirasi ya. Inspirasi sih pastinya banyak ya. Karena memang kita sebagai seorang seni pasti ngambil referensi gitu kan dari orang lain ataupun seni lain, ataupun bahkan field lain yang nggak cuma video editing gitu ya. Misalnya dari lukisan atau dari benda-benda sehari-hari pun bisa gitu. Nah kalau misalnya ngomongin inspirasi sih, gue banyakan memang ngarahnya itu ngambil dari video klip K-pop. Ya itu dia salah satu yang bikin gue seneng juga sama editing. Dan ngarahnya memang ke sana, dan ada salah satu juga editor sekaligus penyanyi sekaligus director juga, namanya DPR Ian, DPR tuh Dream Project apa ya, lupa gue. Nah itulah pokoknya DPR Ian namanya. Dia tuh editor juga, videographer juga, penyanyi juga, dan juga director juga. Nah itu salah satu orang yang menurut gue bisa gue jadiin sebuah inspirasi gitu ya, sebuah panutan gitu ya. Sewaktu di industri ini abang pernah down nggak gitu?
Seperti misalnya pernah nggak dibeda-bedakan gitu? Misalnya si A pandai gini, abang nggak pandai gini. Down sih sering lah kalau down ya. Lebih tepatnya burnout sih jatuhnya, kayak apa namanya, capek banget gitu. Bukan Betul. capek pikiran doang, tapi badan juga capek gitu. Udah Mental sama burnout. fisik kena lah ya. Iya benar kayak gitu. Ya sering lah kalau itu sih. Kalau menurut gua kalau udah banyak kerjaan gitu numpuk misalnya, atau kita lagi buntu ide itu biasanya kayak gitu. Dan kalau ngomongin dibeda-bedain, pernah juga gua sering juga sih sebenarnya. Terutama untuk orang-orang yang justru baru kenal gue, baru nge-follow gue, atau baru lihat karya gue gitu ya. Di sana baru orang dia kayak, wah nih kayaknya abang yang ini lebih jago daripada abang deh, yang kayak gini lebih ini deh. Kayaknya yang di ini udah pernah bikin juga nih, lebih ini kayak gitu, segala macam. Sering lah yang kayak gitu-gitu sih. Cuman balik lagi, bagaimana kita nanggepinnya sih sebenarnya. Kalau menurut gue ya, kita balik lagi bagaimana, apakah kita akan jadikan itu pisau untuk kita, jadi mana kita kalau itu jadi pisau ya kita akan sakit gitu ya, atau justru jadi batu bara gitu, jadi bahan bakar buat kita. Kalau gue sih selalu jadi itu bahan bakar ya. Jadi ketika ada orang ngekritik ataupun orang ngasih saran gitu, gue akan jadikan itu bahan bakar, di mana oh ini bahan refleksi gue, bahan untuk gue liatin dan untuk gue perbaikin ke depannya seperti apa gitu, atau masukan-masukan untuk improvement ke depannya seperti apa gitu. Jadi balik lagi kita harus fokus kepada diri kita sebenarnya, nggak usah fokus sama orang lain, karena kalau kita fokus sama orang lain nanti kita akan terpaku sama itu, dan itu nanti jadi apa namanya, jadi tali yang ngikat kita justru gitu. Jadi pikiran kita akan lebih sempit, akan lebih nggak kemana-mana cuman gara-gara omongan orang ataupun kritikan orang gitu kalau menurut gue. Jadi kita jangan sampai keikat ke sana gitu. Jadi lebih free dalam berpikir, lebih bebas, lebih luas lagi gitu. Gitu sih kalau menurut gue. Nih kalau misalnya kita dengar dari orang-orang kan, jangan kamu jadi videographer, jangan kamu jadi editor, nanti ya seperti gimana bilangnya, seperti nggak ada untungnya gitu. Jadi gimana tuh pendapat? Wah itu juga salah satu yang sering gue dapet juga ya, terutama ketika gue lulus SMA. Nah waktu lulus SMA itu kan gue ngambil jurusan film gitu. Bahkan dari guru-guru gue pun dulu ya itu nggak mendukung gue untuk masuk perfilman gitu, karena memang sekolah gue sekolah sains waktu itu. Jadi ketika gue mau bilang masuk perfilman ya mereka nggak ngedukung gitu. Cuman balik lagi gue merasa kalau gue tuh bisa apa namanya, masuk ke dalam dunia entertainment ini, dunia videografi ini. Jadi gue merasa ya udah, gue nggak pedulin lagi kata-kata orang. Kayak tadi lagi gue bilang, balik lagi kita jangan terlalu peduli sama kata-kata orang. Didengerin nggak apa-apa, tapi jangan sampai itu jadi pengikat pikiran kita, jadi nggak bisa bebas gitu. Nah alhasil ya gue lebih fokus sama diri gue, dan akhirnya ya alhamdulillahnya sekarang sih gue udah apa namanya masih berjalan lah ya sampai sekarang, apa namanya, apa yang gue lakukan gitu, dan masih terus harus meningkatkan lagi gitu. Nah itu juga jadi salah satu apa namanya acuan gue untuk ngebuktiin juga sama orang-orang yang merasa nggak cocok untuk kayak gini gitu sih. Pembuktian ya. Ya semacam pembuktian gitulah. Ini kan kalau misalnya kita menjadi editor kan pertama komitmen, lalu kan harus niat. Nah niatnya lah kan kadang misalnya saya mau beli sebuah kamera nih, saya udah niat tetapi karena saya terlalu overthinking, misalnya udah gimana bilangnya, pikir-pikir misalnya khusus untuk uang masa depan gitu, jadinya ambigu gitu dalam untuk membeli kamera. Jadi gimana menurut kamu? Kan kadang orang ini terlalu overthinking untuk memulai sesuatu gitu. Nah itu sih, overthinking juga salah satu kelemahan juga ya dalam setiap manusia sih sebenarnya. Basically jatuhnya kalau menurut gue jalanin aja dulu. Jadi kalau kita nggak nyoba ya kita nggak akan tahu hasilnya apa gitu. Lagi pula kan kalau misalnya kita mulai ngejalanin, pasti kita harus punya planning gitu. Nah di dalam planning ini kita harus punya plan A, plan B dalam hidup gitu ya. Kalau bisa sampai plan C atau plan D gitu lah ya. Jadi ketika kita pengen ngambil satu keputusan ya kita harus punya plan B-nya apa. Jangan kita ngambil keputusan tapi merasa kayak ya yakin, memang harus apa namanya, niatnya harus benar, harus yakin. Tapi balik lagi kita juga harus punya planning gitu.
Jadi kalau misalnya memang plan A-nya nggak berhasil, ya kita harus punya plan B-nya apa gitu. Jadi memang harus dipikirin terlebih dahulu juga. Jadi apa namanya, ketika kita menemukan jalan buntu, kita nggak langsung putus asa gitu, tapi kita punya plan B itu, which is mungkin kita harus mundur berapa langkah, kemudian kita ngambil belokan yang lain, misalnya apa namanya, another turn gitu ya misalnya. Jadi apa namanya, tidak menemukan keputusasaan gitu. Itu sih kalau dari gue biasa. Kalau misalnya abang pernah nggak gitu seperti ini tentang John lagi sih. Abang pernah nggak John, misalnya kan sekarang nih banyak nih para video kreator baru atau pendatang baru atau generasi baru, abang pernah nggak gitu? Seperti gimana ya bilangnya ya? Seperti kita akan turun gitu. Banyak akan pendatang baru yang penuh yang dengan skill yang baru gitu. Saingan lah gitu. Jelas. Kalau ngelihat orang itu sih jelas sih, gue sih apa namanya, banyak banget sekarang anak muda ya, apalagi umur masih belasan aja, 18, 19 gitu. Mereka udah bisa apa namanya, melakukan hal-hal yang jauh di atas gue gitu, istilahnya. Secara skill ataupun secara karyanya memang jauh gitu. Tapi ya itu lagi balik lagi jadi tolak ukur juga. Bukan jadi sesuatu yang mengikat pemikiran gue, tapi justru dijadiin sesuatu yang bisa jadi bahan bakar buat gue gitu. Dimana gue jadi bisa melihat batasan-batasan yang nggak harusnya gue ambil. Misalnya ada orang yang udah bikin style seperti ini, nah alhasil gue harus berpikir gimana caranya gue bikin sesuatu yang baru daripada orang-orang ini gitu, daripada orang-orang yang sudah naik ini, yang baru naik ini gitu. Jadi memang gini, memang secara pemikiran ya, untuk naik ke atas itu gampang. Zaman sekarang itu untuk naik ke atas itu gampang, tapi untuk bertahan di atas itu yang susah. Nah, jadi ketika ada orang-orang baru yang naik ke atas gitu, pengen nge-replace kita juga harus bisa membuktikan bahwa tempat yang kita dudukin itu tidak bisa digantikan, tidak bisa di-replace sama orang lain gitu. Nah, itulah kenapa kita harus bikin inovasi-inovasi baru lagi gitu. Nah, itu yang bisa jadi tolak ukur kita. Jadi ketika orang-orang lain bikin misalnya karya yang seperti apa, itu jadi tolak ukur untuk bikin karya yang lain daripada mereka, dan jadi lebih apa namanya, menonjol daripada yang lain. Nah, itu dia. Itu sih kalau menurut gue. Jadi jangan jadiin overthinking lagi, jangan takut lagi sama mereka gitu. Gitu kalau gue biasanya. Lalu kita masuk ke Rewind Indonesia. Lalu kan kemarin kan baku Rewind Indonesia nih. Awal-awal abang ditunjuk jadi apa, editor ya? Atau ada bagian-bagiannya lagi bang? Basically sebenarnya offline editor dan head of post production ya. Jadi kayak yang mimpin post produksinya waktu itu. Gitu. Nah, abang ini kan pernah nggak gitu kan, misalnya nih kita lagi ini abang berapa hari editnya? Rewind tuh hampir 1 bulan kalau nggak salah, ingat gue. Misalnya nih, abang pernah nggak gitu sampai nggak bisa tidur gitu, apa? Pernah nggak gitu? Seperti gimana ya? Kita bayangin kalau misalnya proyek itu bakal gagal gitu. Seperti tanggung jawab kita terlalu besar gitu dalam ngedit itu. Abang, perasaan abang sama nggak gitu? Jelas sih. Jadi basically gini. Waktu Rewind itu gua awalnya itu sebenarnya ditawarin sama Chandra Leo. Jadi selama awal-awal itu, waktu apa namanya, masih sebelum pre-production ya, itu Chandra nawarin gua untuk ikutan jadi editor di Rewind Indonesia ini. Itu sampai 3 kali kalau nggak salah, tapi 3 kali itu gua nolak, gua nggak mau, gua bilang. Tapi balik lagi ke Chandra Leo tuh maksa terus, nggak, lu harus ikut kayak gitu kan. Alhasil gue kayak ya udah, gue beraniin diri deh gitu, karena ini salah satu project yang cukup besar kan sebenarnya, yang gue belum pernah ngehandle project sebesar ini sebagai seorang editor gitu. Nah, balik lagi terus kemudian udah tuh berjalan, ternyata memang cukup menakutkan, karena gue overthinking di awal gitu. Gue udah takut banget kita pakai kamera besar, kemudian nanti workflow-nya seperti apa, kemudian berkolaborasi dengan editor-editor lain juga gitu kan. Jadi ketika jalan, jadi selama proses post produksi hampir sebulan itu, kalau dibilang nggak bisa tidur, gue hampir setiap hari nggak bisa tidur gitu. Gue tuh selama hampir sebulan itu tidur tuh benar-benar cuma 2 jam, 1 jam, bahkan ada yang pernah tidur cuma setengah jam doang gitu.
Dan memang apa namanya, kita workflow-nya itu waktu itu memang agak ribet ya, agak bolak-balik ya. Jadi benar-benar ya itu yang gue bilang, gila nih waktunya cukup nggak ya kira-kira untuk sampai di bulan Desember tanggal berapa waktu itu gue lupa. Sampai tanggal itu cukup nggak ya untuk delivery gitu. Dan memang gue itu yakinnya itu bahkan waktu itu yakin proyek akan selesai itu sampai 75% doang gitu. Jadi proyek itu sebenarnya masih ada kemungkinan untuk gagal 25% kalau di dalam pikiran gue. Karena memang waktunya benar-benar mepet, harus buru-buru semua segala macam gitu. Jadi ya kalau dibilang down, gue hampir tiap hari sebenarnya down, merasa kayak wah ini susah nih, gue nggak bisa nih. Dan tanggung jawabnya gila banget karena itu kan bukan sekedar kalau proyek iklan gitu ya, kita cuma tanggung jawab sama klien gitu. Nah ini kita tanggung jawab sama YouTuber se-Indonesia gitu. Apa rasanya coba? Mereka yang udah syuting, mereka yang udah konseping semua segala macam, sedangkan gua salah satu editor yang harus bertanggung jawab untuk mengemas itu biar sampai selesai gitu. Nah itu tanggung jawabnya menurut gua gede banget. Ya benar. Besar tuh pasti tanggung jawabnya. Deg-degan tiap hari gua, sumpah. Itu sih. Iya. Menurut abang lebih enak jadi kayak Toto editor. Gua dari kuliah itu director awalnya. Setelah itu gue pelajari jadi editor. Sekarang gue lebih suka jadi editor sebenarnya. Karena kalau menurut gua editor itu bisa punya wewenang jauh lebih besar dalam merubah gambar ya dibandingkan director gitu. Sedangkan kalau director benar-benar apa namanya, dia tertumpu pada beberapa orang, misalnya untuk masalah gambar itu dengan DOP-nya, masalah apa namanya, masalah make up dengan makeup artist, masalah wardrobe dengan wardrobe. Sedangkan kalau editor benar-benar gue pengen ganti warna jadi kuning, bisa jadi kuning. Warnanya pengen gue ganti jadi merah, jadi merah. Kreativitas kita lah ya. Ya, bisa benar-benar lebih luas lagi gitu, gila-gilaannya. Itu sih gue kenapa lebih pilih editor sekarang. Lalu sehabis abang menjadi, ini kan namanya udah selesai nih, abang butuh istirahat nggak gitu? Abang pasti capek kan? Well, basically ya capek banget. Jadi kan gue itu Rewind itu adalah salah satu tugas terakhir gue di tim Tuan gitu. Jadi kalau buat kalian yang belum tahu ya, gue itu resign di bulan Januari kemarin dari tim Tuan. Bukan resign sih jatuhnya, gue lebih suka nyebutnya graduate, lulus gitu ya. Karena gue merasa tim Tuan itu bukan kantor doang, tapi juga akademi buat gue, tempat gue belajar gitu. Jadi Rewind itu adalah tugas terakhir gue, kayak tugas akhir gitu. Kemudian di bulan Januari kan gue kosong, gue mulai freelance. Nah itu selama bulan Januari, di 2 minggu pertama tuh gue hilang tuh dari peradaban sosial media. Gue bener-bener tidur seharian, bangun buat makan doang, tidur lagi kayak gitu. Jadi kayak balas dendam yang bulan Desember itu nggak kesampaian untuk istirahat gitu ya. Udah, jadi bulan Januari abisin sekalian gitu. Oke. Berarti sebelum Hewan tuh abang udah putusin untuk resign ya gitu? Atau pertengahan? Tahun lalu sebenarnya gue udah ngomong juga ke Chandra juga waktu itu. Memang ada keputusan yang harus gue ambil gitu ya, untuk apa namanya, meninggalkan tim Tuan, untuk nggak bareng tim Tuan lagi. Jadi ya dulu waktu itu gue udah tetapkan juga, dan memang itu request dari Chandra juga kalau gue harus ikutan Rewind dulu gitu. Kalau boleh tahu kesusahan waktu mengedit Hewan tuh di mana ya bang? Kesulitannya ya udah pasti workflow-nya sih yang pertama. Karena kita kerjasama sama retouch artist, colorist, VFX artist. VFX artist 2 orang dan itu di beda kota dua-duanya. Jadi benar-benar ya workflow-nya kita bolak-baliknya gitu. Kalau kesulitan dalam hal teknisnya, editingnya nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Karena memang kebanyakan sudah di storyboard dan juga di video board, bahkan kita udah bikin dari pre-produksinya udah benar-benar matang. Jadi ketika kita masuk post produksi semua udah jelas apa yang mau di edit seperti apa, scene mana, bagian mana, shot mana masuk kemana, kayak gitu udah jelas. Jadinya apa namanya, nggak terlalu banyak yang menurut gua secara teknis ya sulit. Tapi memang kalau misalnya ngomongin VFX-nya udah pasti sulit lah kita ngomongin VFX gitu. Tapi itu kan bukan gue yang ngerjain, itu Rifki Art Studio sama Yanako yang ngerjain. Jadi kalau menurut gue ya lebih sulitnya ke workflow sebenarnya. Karena waktu itu workflow-nya benar-benar bolak-balik.
ke colorist dulu, ke retouch dulu, kemudian masuk ke VFX, baru masuk lagi balik lagi ke offline, baru balik lagi ke mastering segala macam gitu. Gitu sih kesulitannya. Ya, ini dia untuk topiknya. Beda head apa namanya bang? Head head of production sama editor tuh apa bang? Sama ya? Basically gini, kalau misalnya kita di kalau misalnya di post produksi sendiri ya, editor itu ya editor yang edit gitu ya. Sedangkan ada satu lagi kayak produsernya di post produksi yang mengatur workflow-nya, kemudian tektokan sama sutradara, sama produser eksekutif atau produser line atau produser dari video itu sendiri gitu. Biasanya dibilangnya itu post producer gue lupa apa namanya, cuman ya itu bisa disebut juga head of post production, atau bisa dibilang ya editor bisa juga sebagai post of production gitu sebenarnya. Jadi selain kalau waktu itu gue workspace gue selain ngedit offline, gue juga salah satu orang yang oper-operan data, kemudian ngehubungin director juga seperti apa, dan juga ke produser seperti apa kayak gitu. Jadi ya workflow-nya bukan, kalau head of post produksi itu bukan ngedit doang juga, tapi dia juga yang memimpin post produksinya itu sendiri gitu. Karena kan harus ada orang yang ngatur jadwal, ngatur timeline segala macam kan. Biasanya itu terpisah dari editor tuh. Nah ini kalau misalnya kemarin gue disatuin sama gue, jadi semuanya gue yang pegang gitu. Makanya dibilangnya head of post produksi. Lalu waktu membuat satu video tuh ada 3 langkah tuh, kayak production sama finalnya. Menurut abang mana yang paling susah? Apa yang paling susah? Ribet lah ya. Kalau gue sih editor udah pasti gue ke post production ya. Kalau gue sih sekarang udah post production terus gitu. Cuman kalau ngomongin ikut enggaknya pre-production, gue sih lebih senang ikut. Walaupun gue sebagai editor bukan director ya. Tapi gue lebih suka ikut dari pre-produksi, jadi gue tahu apa project yang lagi dikerjain. Bahkan pas produksi pun, biasanya gue ikutan datang tuh ke lokasi, biar ngeliat sih, mantau gimana, oke, enggak apanya, segala macam gitu-gitu. Kalau dibilang paling susah ya post-pro sih menurut gue lebih susah ya. Karena kalau yang lain tuh ya, enggak sih, semua susah sih. Semuanya dari produksi, pre-produksi juga semua susah. Gitu sih. Oke. Alasan abang resign tadi apa bang? Resign dari Cintuan. Alasan gue graduate. Nah ini makanya nih ada perbedaan antara lu bilang resign atau graduated gitu. Kalau menurut gue kalau resign itu berarti lu berhenti dan ya udah nggak ada hubungan lagi gitu. Sedangkan kalau gue lebih ke arah graduated karena gue merasa kayak kita misalnya masuk dalam SMA gitu ya. Kemudian kita graduated dari SMA, terus mau masuk ke kuliah gitu. Itu berarti kan kita mau memasuki sesuatu yang jenjangnya lebih tinggi gitu kan. Perguruan tinggi kan jauh lebih tinggi daripada SMA gitu. Nah ini di sini gue merasa gue graduate dari tim tuan dan gue merasa gue pengen memasuki sesuatu yang jauh lebih tinggi gitu. Nah alhasil memang gue sudah memiliki rencana juga. Ini mungkin di beberapa video gue udah ngomong juga, gue mau bikin post house sendiri. Jadi kayak production house tapi dia khusus untuk post produksi. Jadi benar-benar isinya editor semua kayak gitu. Nah, gue pengen punya perusahaan sendiri atau punya PT sendiri atau punya sesuatu yang gue milikin sendiri gitu loh. Gue nggak mau terus-terusan kerja sama orang juga. Intinya kayak gitu sih. Dan juga memang gue di beberapa video udah ngomong juga atau di beberapa workshop gue udah bilang gue pengen bikin YouTube channel sendiri sebenarnya untuk tahun-tahun ini gitu. Jadi memang jenjangnya ya lebih tinggi daripada yang gue lakuin kemarin gitu. Jadi gue bilangnya makanya graduated. Nah, itu ya. Itu sih. Oke. Kalau menurut abang kan gini bang, kan banyak misalnya khusus untuk Pekanbaru lah ya. Jadi kreator Pekanbaru misalnya kayak Kinaki, Naisa, siapa lagi tuh? Siapa ya? Ada satu lagi cewek. Itu kan semua itu kan asal dari Pekanbaru tuh. Cuma mereka pindah ke Jakarta. Nah jadi gimana mau
pendapat abang, misalnya nih, bisa gak seorang kreator Pekanbaru atau gimana bilangnya ya, haruskah ke Jakarta gitu untuk wujudkan impiannya lah untuk menjadi kreator? Gitu. Menarik sih. Gitu. Jadi gini, gue pernah ngisi workshop atau seminar di beberapa daerah juga ya. Bukan daerah, di beberapa kota maksud gue. Beberapa kota juga, kayak Lampung, Batam gitu. Atau gue pernah ke Medan juga. Dan gue juga beberapa kali ketemu sama YouTuber-YouTuber di kota-kota sana ya. Kayak di Lampung, kemudian di Batam gitu. Menurut gue gini, ketika kita pengen jadi besar, ini sesuatu yang gue pelajarin ketika gue magang ya. Ketika kita ingin, kita ngambil contoh Hollywood deh, gitu, istilahnya Hollywood. Ketika kita ingin menjadi sutradara di Hollywood, ya, ingin besar di Hollywood gitu, jangan kita pergi ke Hollywood untuk menjadi misalnya sutradara di sana. Karena di Hollywood itu benar-benar banyak banget ribuan orang yang pengen jadi director. Nah, lawan kita tuh jadi banyak banget di sana gitu. Nah, cara paling ampuh untuk terkenal adalah kita menjadi nomor satunya dulu di kota kita atau di negara kita, biar Hollywood yang ngelirik kita. Jadilah nanti baru Hollywood narik kita gitu. Kayak misalnya siapa ya, director misalnya kayak James Wan gitu, atau yang baru-baru ini deh Timo Brothers ya, dari Mo Brothers, Timo, salah satu director Indonesia, dilirik untuk bikin film di Hollywood gitu, karena memang dia salah satu director yang cukup menonjol di Indonesia. Nah, balik lagi ke YouTuber kota masing-masing gitu ya. Kita ngomongin Vicky Naki, ngomongin si Nai gitu ya. Mereka adalah YouTuber yang sebenarnya jatuhnya naiknya bukan karena mereka ke Jakarta dulu, tapi mereka sudah naik duluan di kota masing-masing, baru mereka ke Jakarta gitu kan. Nah, mereka ke Jakarta itu untuk melancarkan lagi usaha-usaha mereka, kayak usaha untuk naikin subscriber, usaha untuk naikin konten gitu. Jadi memang sama halnya dengan si sutradara tadi, ketika media udah jadi nomor satu di kotanya atau di negaranya, diambil Hollywood, dia bikin film di Hollywood, maka dia akan lebih naik lagi gitu. Cuman kalau misalnya memang dia akan stay di negaranya atau di kotanya sendiri, ya udah, dia akan stuck di situ, akan mentok. Karena gini, ketika orang di kota masing-masing gitu ya, terus kemudian semua orang di kota itu kenal sama dia gitu misalnya, ya udah, berarti cuma seukuran itu aja yang kenal. Sedangkan ketika kita ke Jakarta kan seperti pusat Indonesia, semua orang lihatnya ke Jakarta gitu. Jadi ketika kita pindah ke Jakarta gitu misalnya, itu lebih banyak mata yang ngelihat ke arah kita gitu. Nah, itu dia salah satunya yang bisa dibilang kalau mau lebih berkembang lagi ya bisa ke Jakarta. Dan juga memang di Jakarta itu kan pusatnya entertainment juga gitu ya. Jadi YouTube segala macam, YouTube, Instagram dan juga ini memang kebanyakan trafficnya di Jakarta gitu. Walaupun memang mungkin audiensnya bukan dari orang Jakarta doang, tapi dari banyak kota, tapi tetap aja sudut pandang utamanya itu di Jakarta. Nah, jadi kalau misalnya mau naik doang untuk sampai mentok di kota masing-masing itu juga bisa gitu. Tapi untuk jauh lebih berkembang lagi sampai dikenal di Indonesia, mungkin memang diperlukan untuk ke Jakarta. Tapi memang nggak harus juga kan, di beberapa kasus bisa juga naik tanpa harus Jakarta, tanpa harus pindah ke Jakarta gitu ya. Kayak contohnya Arif Muhammad Medan, yang orang Medan, Mak Betty, nah itu juga salah satu yang cukup bikin konten di kota dia di Medan gitu, dan dia bisa naik juga. Atau ada beberapa YouTuber atau Instagramer lain juga yang seperti itu, yang di kotanya sudah naik, kemudian karena memang dia bikin kontennya out of the box, jadinya tetap naik terus, jadi nggak ada limit di kota masing-masing gitu. Ya itu balik lagi ke arah kita masing-masing ya, seberapa kencang dobrakan kita gitu sih kalau menurut gua. Kan gue gini sih, gue salah satu orang yang cukup kritis dengan dunia sosial di Indonesia ya. Kalau bisa gini, jadi kalau sebagai seorang content creator, kita itu juga punya nilai norma-norma yang harus kita patuhin gitu ya.
ketika kita sudah membuat satu video atau kita menjadi panutan orang lain ataupun kita jadi pusat perhatian orang lain gitu, kita punya sesuatu yang namanya kewajiban untuk menjaga norma gitu, menjaga moral gitulah ya istilahnya. Nah jadi kalau bisa menurut gua jangan bikin konten-konten yang hanya untuk seru-seruan aja gitu, hanya untuk menghibur aja, tapi justru bikinlah sesuatu konten yang bisa nantinya merubah sudut pandang orang-orang gitu. Jadi ketika orang nonton video kalian, video kita gitu ya, orang itu pasti akan menjadikan itu ya poin dalam hidup mereka, dan mereka akan contohnya kita nonton TikTok deh, pasti kan banyak juga yang ngikutin, banyak juga yang orang-orang contohin gitu ya, melakukan dia sehari-hari gitu. Dan juga kalau kita mau bikin konten itu benar-benar jangan dipikir satu kali doang, tapi dipikir 2 kali atau sampai 3 kali. Dipikirkan apakah ini konten akan naik, itu udah pasti. Kedua, kita pikirkan apakah ini akan bermanfaat. Ketiga, apakah ini ada efek sampingnya. Nah, itu dia, itu yang harus dipikirkan juga oleh konten-konten kreator ya, terutama konten kreator Pekanbaru juga. Gitu. Jadi ketika kita jadi walaupun kita nggak bisa jadi solusi dalam masalah sosial sehari-hari gitu, tapi tetap aja kita tidak usah jadi seenggaknya kita tidak usah jadi salah satu sumber masalah baru dalam sosial kita. Nah itu sih kalau menurut gua gitu. Jadi kalau bikin konten ya kalau bisa dipikir sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan dipikirkan terus apa dampak ke depannya, karena memang apa yang udah kita lempar ke dalam internet itu nggak bisa kita tarik lagi gitu. Itu sangat berbahaya. Internet tuh tidak banyak orang menyadari kalau internet tuh tempat yang sangat berbahaya sebenarnya. Jadi kita kalau tidak bisa menjadi solusi ya seenggaknya jangan jadi sumber masalah baru. Gitu sih kalau menurut gua. Lalu editor tuh dibilang sukses tuh gimana Bang? Kalau misalnya editor dibilang sukses. Susah ini. Balik lagi, kalau sukses itu kan semua orang punya perspektif masing-masing ya, sudut pandang masing-masing. Apa sih sukses? Ada yang dapat uang banyak jadi sukses, ada yang dapat bisa jadi terkenal jadi sukses. Menurut gua kalau menurut gua ya, seorang editor yang sukses adalah editor yang bisa bangga sama karyanya, kemudian seorang yang bisa happy dalam mengerjakan pekerjaan mereka gitu, dan juga bisa sharing apa yang mereka punya gitu, apa ilmu yang mereka punya itu bisa dibagikan kepada orang lain juga gitu. Jadi kalau menurut gue ya sukses itu nggak cuma masalah angka doang gitu, tapi ya masalah tadi juga kebahagiaan dari diri kita sendiri, kemudian ilmu yang berguna buat orang lain juga gitu. Jadi buat kalian kalau mau sukses ya jangan terpaku dengan itu, tapi terpaku sama diri kalian sendiri, fokus sama diri kalian sendiri. Nanti kalau kalian udah happy ngerjainnya, udah bisa berkarya dengan senang, dengan bangga, dengan kemudian kalian jadi ngejalanin hidupnya enjoy gitu. Masalah angka, followers, uang itu semua akan ngikutin. Tapi ketika kalian fokusnya ke masalah angka, ya udah ketika kalian angka itu udah dapat, udah terus apa lagi gitu. Nah itu dia. Gitu sih kalau pola pikir gue sebagai seorang editor ya. Oke, jadi ya makasih banyak Bang untuk semuanya. Makasih udah terima ajakan gue untuk collab. Ya semoga kita bisa lagi ke depannya, apalagi mungkin sama ya mungkin gua bisa collab sama Coach Chandra Leo, Bang Fadil. Ya semoga kita bisa collab kembali. Semoga ya usaha Abang lancar, semuanya lancar. Amin, thank you. Oke Bang. Siap, thank you banget men. Untuk semua Bang. Sukses terus buat lo ya. Thank you banget. Nanti kabarin aja kalau udah keluar videonya, nanti gue bantu up. Nanti itu ajak collab lagi Bang. Siap, tenang. Aman itu. Komisi Abang kosong. Bisa diatur. Oke Bang, makasih Bang ya. Thank you man. Bye. Ciao.